Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmatnya, dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul untuk memperjuangkan identitas kita sebagai seorang mukmin yang harusnya bisa berbahasa Arab. Oleh karena itulah hendaknya kita bersyukur pada Allah karena Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita sehingga kita bisa berkumpul untuk memahami ilmu bahasa Arab itu. Beruntunglah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh berbahagia yang namanya orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di dalam salatnya mereka khusyuk. Di dalam surah Al-Mu'minun ada ciri-ciri orang yang beruntung dan berbahagia bagi orang beriman. Dan kita tahu syarat sahnya salat adalah khusyuk. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau kita tidak tahu dari arti takbiratul ihram, dari takbir pertama Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sampai tahiyat akhir diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Keselamatan kepada kalian. Warahmatuhu. Dan rahmat kepadanya dan keberkahan teriring kepadanya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Harusnya sebagai seorang mukmin, apalagi tentu ini menjadi perhatian lebih lagi, bukan hanya sebagai seorang mukmin, tapi melabeli diri antum sebagai kepala keluarga. Harus bisa mengajarkan, mentarbiyah, mendidik anak dan istri dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan ala fahmis salafil ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa arda dalam syariat Islam. Maka dari itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ini menjadi muqaddimah pada pertemuan malam hari ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan uh, Durusul Lughah al-Arabiyah dengan pendekatan syariat Islam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita
memberikan motivasi kepada kita, teruntuk kita yang saat ini sedang berjuang, teruntuk kita yang saat ini sedang menimba ilmu yang bermanfaat. Ketahuilah, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ihris, bersemangatlah. Fi'il amr. Nanti antum akan belajar tentang fi'il amr. Fi'il amr adalah kata perintah atau kata kerja perintah. Bersemangatlah. Ini teruntuk orang mukmin. Ala, atas. Ma yanfa'uka, atas apa yang bermanfaat bagimu. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Apa saja yang bermanfaat, bukan mindset kita adalah manfaat dunia saja. Bukan. Manfaatnya adalah prioritas utama akhirat dulu. Akhirat dapat, insya Allah dunia mengikuti. Ya, kita belajar bahasa Arab ini, apa benefitnya? Kalau benefitnya dunia, maka akan sia-sia, tidak bernilai pahala. Sebagaimana pada bahasa-bahasa yang lainnya, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, belajar untuk mencapai dunia, dunia saja yang kau dapatkan. Tapi akhirat kau tidak dapatkan. Ini menjadi perhatian bagi kita. Manfaat akhirat dulu, dunia mengikuti. Para sahabat pernah mengatakan, man talabad dunya, fad dunya tarikuhu. Barang siapa yang mencari dunia, niatnya ya, kita bicara niatnya, bukan ibadah saja. Ya ibadah apa bukan amalan duniawi saja, tapi ibadah pun bisa kalau niatnya untuk dunia. Sholat untuk dunia, puasa untuk dunia, yang saat ini sedang ramai juga sholawat untuk dunia. Ya, lihat mobil mewah disolawatkan. Apakah ini diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam? Tentu tidak. Usaha, ya, dunia usaha, kerja, cari nafkah, ya. Maka ini yang menjadi perhatian. Ambisinya dunia, niatnya dunia. Fad dunya tarikuhu. Ninggalin itu dunia. Hidupnya gelisah, galau, merana. Menuntut ilmu rasanya kok hampa. Menuntut ilmu rasanya capek, letih, malas. Kenapa? Karena ada yang salah dengan niat kita. Kalau niat kita lillahi ta'ala, niat kita ini ingin menggapai akhirat, mendapatkan kebahagiaan akhirat, surga yang semua orang pasti, ya, semua orang mengidam-idamkan yang namanya surga, dan sesuatu yang terjadi yang digambarkan oleh Allah, adanya surga neraka, adanya azab kubur, adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur, adanya azab di padang mahsyar, adanya timbangan, adanya sirat, adanya qantarah, sampai nanti datangnya penyelesaian dunia, penyelesaian di dunia, ya, lalu masuk ke dalam alam akhirat, lalu akan memilih dua pilihan, berlabuh pada dua tempat. Pilihannya hanya dua, tidak ada yang tiga, tidak ada yang empat, yang ada hanyalah surga atau neraka. Semua pasti akan terjadi pada waktunya, pada masanya, ya, waktu yang akan menentukan, waktu yang akan, ya, menjadi saksi kepada kita semua yang masih hidup di dunia. Maka bermanfaat untuk akhirat. Kita belajar ilmu bahasa Arab ini untuk apa? Untuk bisa paham agama kita. Kalau kita bisa paham agama kita, niscaya kita akan bersemangat. Kenapa demikian? Karena semua ilmu berasal
di dalam syariat Islam. Ya, wasta'in billah. Kita udah usaha nih. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Wasta'in billah. Minta kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Ya, kita belajar, usaha sudah, ya, minta kepada Allah karena Allah yang memberikan pemahaman kepada kita. Semua aspek, bukan hanya menuntut ilmu. Ya, ketika bekerja, usaha sudah, ya, lembur sudah dilakukan, ya, usaha sana sini, kerja serabutan misalkan. Ya sudah, sisanya wasta'in billah, minta kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Lalu wala ta'jaz, jangan putus asa. Kalau sudah menuntut ilmu bahasa Arab, keputusasaan itu akan timbul ketika kita kesulitan dalam menuntut ilmu, ketika kesulitan dalam memahami, kesulitan dalam banyak hal, sehingga kita meninggalkan majelis ilmu, yang dimana majelis ilmu ini mudah untuk kita datang dari rumah remote, ya, menggunakan Zoom, ya, hanya mendengarkan, menyimak bagaimana kita, kesungguhan kita saja, semangat kita, pertolongan Allah bagi orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Dan orang-orang yang beriman tidak akan pernah berputus asa, karena keputusasaan itu hanya ada pada orang-orang munafik, pada orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam diri. Akhwati fillah rahimakumullah, rahimakumullah, ikhwani fillah rahimakumullah, fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Nuasil dirasatana fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Kita akan lanjutkan di pertemuan malam hari ini dengan pembahasan dua hal. Ya, kitab Durusul Lughah, ya. Masih ingat ikhwani fillah sampai halaman berapa kita? Anda lupa. Lupa Lupa ya. Ustaz. Kalau mushaf Al-Quran sudah kita bahas belum? Surat Al-Ikhlas. Belum Ustaz. Belum Kemarin ya. masih nyari itu sholat. Apa namanya? Ya, Kata sholat. sholat. Iya, Kata sholat ya di dalam baru ayat nyari Al-Quran. itu aja. Ya, Masya Allah. Dari jawabannya nih luar biasa ya. Mencari semuanya. Ya, kita lebih paham ya. Jadi makna sholat itu apa? Ya, jadi secara umum makna sholat itu apa? Ya, ikhwan. Yang kemarin antum apa namanya cari. Menurut antum makna sholat apa? Oh, ini nggak ada orang ini. Yang kemarin Ustaz, yang itunya. Iya, yang kemarin. Yang antum ketahui aja makna sholat apa sih jadinya? Berdoa. Ana lupa kemarin ada. Oh iya, berdoa. Apa ya? Karena manusia tempatnya lupa. Ya, wajar ya. Baik. Sholat artinya doa. Ya. Kalau yang lain mungkin yang tahu? Iya. Jadi makna sholat itu banyak ya. Artinya sholat, artinya berdoa. Bisa diartikan sholla yusolli, melakukan ritual. Kalau bahasa kitanya sembayang gitu ya. Ya. Atau sholat itu juga diambil dari kata sholla yusolli, artinya adalah menyambungkan diri kita kepada Allah dengan ibadah. Ya.
Atau bisa juga diartikan shalla yusalli salatan, artinya adalah memuji Allah. Ya, jadi kalau antum pernah dengar kata sholawatul khamsi, artinya sholat 5 waktu. Oh, sholawat kok sholat sih? Iya, karena satu akar kata yang sama. Jadi sholawat itu artinya adalah pujian-pujian, ya, pujian-pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kepada Nabi saja? Tidak ya. Ya, pujian kepada para nabi bisa juga. Tapi pujian itu dikhususkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim juga. Karena kekasih Allah, Khalilullah. Hanya dua ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, pahim tuh insyaallah? Iya, Fahimna insya insya Allah. Allah. Pahimna insyaallah. Ada di antara antum yang saat ini sedang di jalan? Udah Tidak ada sampai ya? rumah Ana. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Ana juga sudah sampai rumah. Alhamdulillah. Baik. Kenapa Anda tanyakan demikian? Kalau ada yang masih di jalan, mungkin Anda akan coba tayangkan apa namanya Quran ya, Quran dari Zoom ya. Tapi kalau sudah sampai rumah, nanti antum bisa lihat mushaf Al-Quran. Oh, Pak Rafiq ya di jalan. Baik, saya coba untuk tayangkan di Zoom ya. Ya, jadi hari ini kita akan coba mempelajari sesuai dengan pembahasan, yaitu mempelajari suratul Ikhlas, pendekatannya Al-Quran. Ya, jadi ini sekedar disclaimer juga ya pada antum sekalian bahwa pembahasan kita terkait dengan lughah al-Arabiyah itu menggunakan pendekatan syariat. Kemarin kita mempelajari bahasa Arab, pendekatannya adalah fikih tentang sholat ya. Nanti ada lagi penjelasan lebih detail. Lalu berikutnya ya di pekan ini insya Allah kita akan coba pendekatannya dengan Al-Quran ya. Fahim tum insya Allah. Fahimna insya Allah. Fahimna insya Allah. Baik. Sudah terlihat ya di Zoom? Sudah, Ustaz. Naam. Ya. Ya, Ustaz. Semua insya Allah sudah hafal suratul Ikhlas. Nah, sebelum kita masuk ada namanya Al-Ikhlas. Apa yang antum ketahui makna Al-Ikhlas? Ikhlas lah. Ya. Ikhlas itu apa sih? Kelas. Misalkan kalau dipukul orang jangan membalas, antum harus ikhlas begitu. Bukan ya? Ya. Misalkan Tulus, dizolimi orang, apa? tulus, Apa? tulus. Tulus. Tulus itu apa sih? eh Mm-mm. Ya, apa? kayak Contoh. menerima apa yang di atau menerima apa yang ditakdirkan. Menerima apa yang ditakdirkan. Antum yakin kalau antum dikasih takdir buruk, antum terima. Harus terima, Ustaz. Harus terima ya. Meskipun berat ya. Iya. Iya, meskipun berat. Ya, kurang lebihnya demikian ya. Menerima semua takdir ya. Ah, menerima apa adanya ya. Bisa juga tuh ikhlas. Ada lagi mungkin yang lain ya? Memurnikan keesaan Allah, Ustaz. Memurnikan keesaan Allah ya. Nah, mungkin yang dimaksud ya yang kedua ini adalah secara istilah ya. Secara istilah ini secara apa namanya syariat ya. Kalau secara bahasa khalasa itu yang pertama tuh tulus, jujur, ya, murni, ya. Artinya adalah
menerima pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik buruknya menurut kita ya. Karena kita harus yakini takdir yang Allah berikan itu semuanya baik buat orang yang beriman. Nah, dari kata khalasa ya, makanya orang yang ikhlas namanya mukhlis. Ya, mukhlis artinya orang yang ikhlas. Ya. Kalau di dalam Kalau syariat ya, kalau khalas itu sama Ustaz kayak habis gitu. Udah khalas. selesai. Ya, khalas, la-nya panjang ya, khalas. Ya, ya, artinya selesai ya. Artinya selesai. Dan selesai di sini apakah sama dengan kata khalasa? Iya, karena maknanya luas khalasa itu ya. Bisa artinya ringkasan, khulasah ya. Bisa artinya memurnikan, jujur ya. Ringkasan orang kalau sudah meringkas ya selesai gitu ya. Khalas ya, selesai ya. Maka maknanya luas khalasa ini ya. Ikhlas ini ya. Tapi sebagian orang membuat eh, definisi yang kurang tepat ya. Apa definisinya ikhlas itu? Ikhlas itu adalah eh, apa namanya? Tanpa pamrih ya. Melakukan sesuatu tanpa pamrih. Apa tanpa pamrih? Tidak mengharap balasan. Nah, tidak mengharapkan balasan. Ya, definisi ini kurang tepat. Kenapa demikian? Kalau kita beribadah, kita mengharapkan apa? Ridho Ridho Allah. Mengharapkan masuk surga. surga lah, nggak mungkin masuk neraka gitu ya. Mengharapkan. Sehingga ada statement ya pada psikologi apa namanya psikologi anak ya yang modern di Barat, mereka meyakini bahwa kalau melakukan sesuatu tidak boleh pamrih, termasuk sholat ya. Kalau anak suruh sholat, sholat nak biar dapat pahala, itu kurang tepat ya. Kata mereka. Mereka meyakini sholat nak ya agar tidak masuk neraka. Oh, ini kurang tepat ya. Cukup sholat karena itu perintah agama. Kalau nanti masuk surga itu bukan hak kita menghakimi orang. Kalau kita masuk neraka ya mereka masuk neraka bukan hak kita menghakimi orang. Ya, jangan mengharapkan surga karena surga neraka itu hak prerogatif Allah. Nah ini penyimpangan besar nih. Ya bahkan ini apa namanya parenting yang terkenal nih di Indonesia punya keyakinan demikian ya makanya harus kita jauhi. Pahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik, al-ikhlas kita lanjutkan ya di ayat yang pertama untuk mempersingkat waktu ya silakan dibaca firman Allah surah al-ikhlas ayat pertama. Silakan dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Cukup ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Ya. Apa artinya? Katakanlah Allah itu esa. Ya, katakanlah Allah itu esa. Secara terjemahan mushaf. Sekarang kita bahas secara bahasa. Qul kata kerja. Perintah. Katakanlah kepada Muhammad. Huwa adalah dia. Domir atau kata ganti namanya. Ya. Huwallahu ahadun. Dialah Allah yang ahad, yang esa. Nah, di dalam Injil ada kalimat Injil berbahasa Arab ya, ilahuna huwallahu al-ahadu. Ya. Sama ya. Tuhan kami dialah Allah
al-ahadu, yang esa. Yang satu menggunakan alif lam, yang satu tidak menggunakan alif lam. Menunjukkan ya penekanan pada ayat Injil. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwa yang ahad itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu ditambahkan alif lam. Jadi kita bisa mengambil faedah ya ikhwan, bahwa kalimat ini adalah kalimat tauhid, mengesahkan Allah dalam setiap ibadah ya. Dan tanpa kita sadari secara bahasa, kata Allah ini sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya, apa buktinya? Ini bukti yang menggemparkan ya. Mungkin antum pernah dengar Nabi yang pertama kali Allah berikan mukjizat bisa menulis. Bisa menulis. Ada yang tahu nggak Nabi siapa? Idris. Nabi Idris alaihissalam. Ya, manuskripnya masih ada meskipun sudah dirubah ya. Kita bicara kitab-kitab yang terdahulu yang ditulis oleh para nabi, kita harus yakini benar ada, tapi tidak bisa dibenarkan secara 100% dan tidak bisa disalahkan 100%. Ya, Nabi Idris menulis dari kitab tersebut ada nama Allah di dalam bahasa Arab. Ya, zaman dulu namanya bahasa Suryani. Zaman dahulu ya yang bahasa tertua ya yang diketahui oleh umat Islam di abad ini. Paham tuh insyaallah? Fahim, insyaallah. Ya. Rahimah Itu insyaallah. perkiraan tahun berapa Ustaz? Sebelum Yang Masehi. manuskrip tuh. Sebelum Masehi. Nah, Ya, tuh. tidak dijelaskan secara detail ya karena para ulama tidak fokus di situ karena tidak terlalu penting menurut mereka. Yang mereka yakini bahwa ada. Kalau ditanya kapan, sebelum Masehi. Ya, Nabi Musa saja kan sebelum Masehi, Taurat. Ya, Nabi Nuh itu nanti bisa dicek saja. Ya, perkiraan manusia ya versi eh, Google demikian itu kan hanya perkiraan. Dan manuskrip itu lembaran-lembaran itu sudah ada dan ada nama Allah dengan lahja atau logat yang berbeda-beda. Ya, seperti di Taurat ya. Taurat itu ada kata Allah juga, tapi mereka mengesampingkan nama Allah. Jadi mereka meyakini bahwa Allah itu bukan sebuah nama, tapi definisi dari Tuhan. Paham tidak? Bisa dipahami? Kayak kata Tuhan gitu ya. Kayak dalam bahasa kita kan, Tuhan kita adalah Allah. Nah, kalau orang Nasrani mengatakan Allah kita adalah Bapa. Allah kita adalah Yesus. Wah. Jadi Allah ataupun yang semisalnya itu menjadi sebuah kata Tuhan, bukan nama. Ya, dikesampingkan tuh. Ya. Kalau kita di dalam syariat Islam, kalau ditanya Arab kita siapa? Allah. Allah adalah sebuah nama. Lafzun jalalah. Lafaz yang diagungkan. Ya. Maka kita harus ketahui dari mana asal kata Allah. Dari kata ilahun. Mungkin pernah mendengar la ilaha illallah. Tidak ada ilah. Ilah itu akar katanya. Nah, kata Tuhan itu bahasa Arabnya adalah ilahun. Nama Tuhan orang Islam namanya Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fahim tum insyaallah? Apa Ustaz? Nah, Yang lafaz jalalah itu apa? lafzun jalalah artinya adalah lafaz yang diagungkan. Ya, oleh umat Islam terdahulu sampai nanti akhir zaman, sampai nanti datangnya hari kiamat. Ya. Di dalam Taurat ada kata Allah juga, di dalam Taurat berbahasa Arab.
tapi mereka kesampingkan menjadi sebuah kata Tuhan. Dan nama Tuhan itu di dalam Taurat adalah Yahweh, ya. Atau bahkan mereka menyebutnya di dalam bahasa Ibrani tidak boleh dikasih nama karena begitu sakral. Jadi Tuhan itu tidak perlu dikasih nama karena begitu sakral. Ya mereka mentahrif, ya merubah Taurat sedemikian rupa, ada kata Allah, ada nabi terakhir yang diurapi, ya. Sebelum nabi terakhir yang diurapi yaitu Isa putra Maryam, ya. Lalu dalam Injil juga dijelaskan adanya nabi terakhir yang dikatakan orangnya adalah orangnya didefinisikan orang yang terpuji, yaitu nama Muhammad dihilangkan, ya, ditahrif. Tahrif itu dirubah, ya, dikesampingkan, atau ditakwil, ya, ditafsirkan dengan tafsir yang berbeda. Seperti halnya kalau ditanya Allah di mana? Di atas arsy. Oh, di atas arsy itu maksudnya Allah menguasai arsy. Zatnya Allah tidak ada di atas arsy, ya. Karena tidak mampu arsy itu menyokong ataupun menjadikan singgasananya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Nah, ini mentakwil, menafsirkan, ya, dan mengesampingkan definisi aslinya. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, yang dibawa oleh Nabi SAW tidak mentakwil, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ditanya Allah di atas arsy, ya udah cukup kita yakini. Gak usah bertanya lagi, oh Allah bertempat dong. Beda. Allah itu pencipta khalikun. Khalikul kulli syai'. Ya, pencipta seluruh segala sesuatu. Ya, sedangkan kita makhluk yang butuh tempat. Allah nggak butuh tempat. Iya, tapi Allah beda dengan makhluknya. Seperti apa definisi Allah butuh tempat? Ya, maka tidak ada yang kita ketahui. Cukup kita yakini Allah di atas arsy, selesai. Ya, mau bertempat, mau tidak bertempat, itu bukan hak kita. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah turun ke langit dunia. Oh, maksudnya Allah turun ke langit dunia itu turunnya pakai apa? Tangga, eskalator, apa lift gitu ya. Sampai ada yang seperti itu. Ya, mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Tentu kalau Allah turun ke langit dunia, jangan samakan manusia turun dari atas ke bawah atau makhluk lain turun dari atas ke bawah, karena semua makhluk berbeda dengan Khalik, pencipta. Paham tuh, insyaallah? Fahimna Fahim insyaallah. 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 Ya. Ini yang disebut dengan Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kata ahadun, katakanlah Allah dialah Allah yang esa. Ya, ahadun itu bukan sebuah bilangan urutan, ya. Bisa dibilang di dalam bahasa Arab itu angka 1 itu ada 3. Yang pertama mungkin antum pernah mendengar wahidun. Ya. Apa arti wahidun? Satu. Satu. Ada awalun. Apa arti awalun? Satu. Awal. Awal Pertama ya. sudah. Beda. Ini Oh, beda. tiga-tiganya beda. Ah, Kalau wahidun bilangan. wah, Bilangan 1. Ya. awal. Pertama Kalau ya. awal Awalan. itu Pertama. adalah bilangan urutan. Pertama. Bilangan urutan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-1 mungkin ya. Kalau bahasa kita ke-1, kedua, ketiga, keempat. Sampai seterusnya. Kalau ahadun tidak ada setelahnya. Artinya adalah hanya satu. The only one. Ya. Hanya satu. Kalau hanya berarti ada nggak yang kedua? Ya, tidak Nggak ada. ada. Ustaz. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Hanya satu. Nggak lebih dari itu. Ya. Paham tuh insyaallah? Fahimna Fahim insyaallah. 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 Baik.
Kita lanjutkan untuk mempersingkat ya. Kita akan coba untuk mendalami sesuai dengan pemahaman di kelas ikhwan ya. Ayat yang kedua silakan dibaca. Allahus somad. Allahus somad. Allahus samad. Artinya Allah tempat bergantung. Allah tempat segala meminta segala sesuatu. meminta segala sesuatu. Ya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kita kan bicara secara terjemahan di itu ya, di mana? Di mushaf ya. Ya. Top Alfon Ustaz, yang Nah, Allah kan somadu, somadnya tempat meminta, artinya segala sesuatunya mana Ustaz? ya, meminta segala sesuatu nanti akan kita bahas di kata somad itu. Kalau di terjemahan kan Allah tempat meminta ya, Tak meminta sesuatu Ustaz. meminta sesuatu ya. Allah tempat meminta segala sesuatu. Di terjemahan mushaf begitu. Coba Anda lihat. Iya Ustaz. Allah tempat Ah, meminta segala sesuatu. iya, kan kita lihat nih yang ada di terjemahan dulu. Ya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Diambil dari kata somada, yasmudu. Ya. Apa artinya somada? Ya. Somada itu ya, artinya adalah tempat bergantung. Ya. Artinya adalah tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu, ya, menundukkan, ya, tempat kita bisa berusaha untuk mendapatkan kebaikan, ya. Maka dari itulah, ya, yang harus diperhatikan pada ayat ini, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sifat. Ini kan sifat Allah ya. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah nih. Ya. Di mana nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini ya harus ada pada diri kita, harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, tempat bergantung, tempat meminta, tadi telah dijelaskan minta kepada Allah. Ya, tempat mengeluh, berkeluh kesah maknanya. Kalau kita ingin lagi ada masalah, ya berkeluh kesahnya kepada siapa? Pada tetangga, orang terdekat, apa kepada Allah? Pada Allah. Pada Allah. Ya, jangan kepada istri, lagi pusing, ya kan? Kerjaan sampai rumah, ngeluh ke istri, istrinya juga lagi ada masalah sama anak, gitu ya. Jangan. Keluh kesah kepada Allah. Maka makna Allahus Somad ini kalau kita tanamkan pada diri kita, niscaya kita akan legowo ya. Legowo ya, terima apa adanya yang Allah telah berikan kepada kita. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, ini dari kata somada. Ya, tempat bergantung. Ya, semua bergantung kepada Allah. Jadi merasa tenang hati. Ketika ada cobaan, oh ya, bergantung kepada Allah. Ini dari Allah nih cobaannya. Ketika ada nikmat, oh ingat-ingat. Nikmat ini dari Allah, bukan atas usaha saya. Bukan atas usaha keluarga saya. Ya, bukan karena hoki. Dapat nikmat karena hoki, salah. Biiznillah. Atas izin Allah, Allah yang menggerakkan. Ya, ya. Ini dari kata as-samad. Berikutnya, untuk mempersingkat, ayat yang ketiga, silakan dibaca. Lam yalid Lam walam yalid yulad. walam yulad. Nah, lam yalid walam yulad. Artinya, Allah tidak beranak dan tidak pula Jadi diperanakan. Masya diperanakan. Allah, Masya Allah. Dari kata waladun. Apa arti waladun?
Anak kecil. Anak. Kata kerjanya adalah walada yalidu. Ini kata kerja lampau, ini kata kerja present, ini past tense, ya. Artinya beranak, melahirkan. Ya, ini kata kerja ya. Allah tidak beranak, tidak melahirkan. Dan Allah tidak dilahirkan dan diperanakan. Ya, kalimatnya demikian secara bahasa. Ya, maknanya jelas. Lam yalid ini bantahan kepada siapa? Kepada umat Nasara. Ya, bahwa Allah beranak. Anaknya Allah siapa? Umat Nasrani meyakini apa? Siapa? Yesus. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, ya, Ibnullah. Mereka meyakini demikian. Dan orang Yahudi pun ada nabi yang dianggap anak Tuhan. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa? Bukan Nabi Musa ya. Bukan Nabi Sulaiman. Nabi siapa? Dari Bani Israel yang diyakini adalah anak Tuhan. Nggak tahu, Ustaz. Waduh, bahaya nih kalau nggak tahu nih, ya. Bilangnya dukung Palestina. Sekarang kan lagi, ya, apa namanya, cobaan ya buat rakyat Dan Palestina ya, Gaza di Rafah. Nabi siapa? Nabi Uzair. Uzair ibnullah. Mereka meyakini umat Yahudi Uzair itu anak Allah. Nanti antum pelajari tuh kisahnya Nabi Uzair itu siapa, ya. Kalau udah paham ilmunya, kisahnya, ceritakan kepada anak-anak antum, ya, karena ini penting. Ada di dalam ayat Al-Qur'an, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi meyakini bahwa mengatakan Uzair itu anak Allah. Kenapa? Karena dia bisa hidup 100 tahun. Tertidur dalam kondisi 100 tahun. Atas izin Allah. Ya. Allah angkat rohnya, lalu kalau bahasa kitanya di time skip ya, atau dimatikan ya waktunya di tempat itu. Ya. Khusus pada Uzair saja. Karena keledainya yang bersama Uzair pun sudah jadi tulang belulang. Artinya yang hidup ya hanya Uzair saja yang diberikan waktu, dikasih jeda waktu 100 tahun ya. Lalu dikatakan itu adalah anak Allah ya. Ini juga menjadi perhatian ya buat kita. Walam yulad, bantahan yang kedua, tidak diperanakkan, tidak dilahirkan, bantahan kepada kaum mulhidun ya, mulhidun. Ya, mulhidun itu yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, siapa mereka? Ateis. Ateis. Ya, kenapa orang bisa masuk kepada ateis ya? Karena mereka menggunakan logika, filsafat. Ya, seperti jalanan basah karena apa? Karena Hujan. turun hujan. Ada Hujan. mekanismenya, ada pembuktiannya. Ya, manusia diciptakan oleh siapa? Allah. Oleh Oleh Allah. Allah atau oleh Tuhan bagi orang awam. Nah, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Siapa yang menciptakan Tuhan? Nggak diciptakan. Selalu Nah, ada. mereka nggak sampai ke situ. Oh, nggak ada yang menciptakan Tuhan, ya berarti nggak masuk akal. Karena semua itu pasti ada yang menciptakan. Lalu yang menciptakan seluruh alam semesta ini Tuhan. Lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, ya akhirnya Nggak diciptakan. Allah tidak diciptakan, Allah tidak dilahirkan, Allah tidak diperanak. Ya, dari awal penciptaan langit dan bumi Allah sudah ada dari segala sesuatu. Ya, paham tuh insyaallah. Fahimna Insyaallah. Ya, terakhir silakan dibaca. Walam yakullahu kufuwan ahad. Masya Allah. Artinya, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Coba bayangkan ya ikhwan.
ketika kita apa merasa takjub ya kepada orang lain, ya maka janganlah kita takjub kepada orang lain, karena di atas langit ada Allah. ya ada Allah, iya, tapi bahasa kitanya apa? Di atas langit ada langit, kan gitu Ada ya. langit. Ya kan begitu ya. Takjub ya sama si ini, ya akhirnya mengidolakan ini. Kalau nggak ada yang harus kita idolakan kecuali kekasih Allah. Ini menjadi apa, statement keras ya yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tidak ada yang setara dengan dia. Maka yang bilang katanya, wah ini ada manusia super power katanya, punya IQ tinggi dan lain sebagainya, kita takjub. Ingat, yang lebih takjub itu yang menciptakan dia, yang menciptakan orang tersebut. Bisa orang tersebut bisa menjadi orang yang pinter, cerdas, IQ-nya tinggi. Kita takjub karena istri kita rajin ibadahnya, ya. Kita takjub kepada anak kita yang begitu soleh dan soleha. Ingat, yang kita harus takjubi adalah yang menciptakan mereka. Karena tidak ada yang setara dengan dia. Siapapun orangnya dan siapapun makhluknya. Hatta yang kita takuti dari golongan jin, ifrit, iblis, laknatullah alaih, ataupun dengan konco-konconya, teman-temannya, tetap tidak ada yang setara dengan dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahadun, ya, yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal min soal, ada yang ditanyakan ya, Ikhwan? Afwan Ustaz nanya yang ini. Itu artinya kan walam di sini di aku ini serta. Tapi yang satu lagi dan terjemahnya itu sama Oke. apa gimana sih Ustaz? Iya, dengan terjemahannya apa bahasa kitanya, letterlock ya, jadi nggak per kata. Jadi secara garis besar, ya Hmm, diurutkan dari ayat 3 ke 4 kan. Di situ tidak dilahir tidak beranak dan tidak diperanakan, serta lanjutan dari ayat yang ketiga. Karena sudah ada dan di situ kan. Ya hmm, logikanya kan kalau sudah ada dan biasanya dalam bahasa Indonesia setelah itu serta kan. iya, Muhammad dan Hamid serta, ya hmm, serta Aisyah kan gitu ya biasanya. iya, Ya, kalau bahasa Arab ya dan semua, ya tidak beranak dan tidak diperanakan, dan wa itu kan dan artinya bukan iya, serta, iya iya itu gitu makanya ya. nanya Ustaz. Di sini terjemahnya kenapa serta ya kan artinya ini uanya dan Yaitu karena secara kontekstual ya, bukan per kata ya, tapi dari merangkum dari semua ayat gitu ya. Seperti itu dari ayat ketiga ke ayat keempat. Gabungannya demikian terjemahan bahasa Indonesia. Ya, paham tuh insyaallah. fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Hal min soalin, ada yang ditanyakan? Nah, ada Ustaz Ya. yang tadi anak itu siapa nanya yang kontaroh Ustaz tadi bilang Oh, kontaroh kan tadi itu ah, apa tempat kan ya tadi itu kan tempat ah, tempat yang sebelum surga itu gimana sih Ustaz ya? Ini masih belum ini sih. oh, ya, ya, ya. Mungkin kita jelaskan ini ya apa nama singkat dulu ya, bocoran dulu ya. Pekan depan kita bahas nih, ya dari fase-fase kehidupan manusia, tapi secara bahasa juga bahasa Arab gitu ya. Ya, Ada namanya kontoroh, ya. Kontoroh itu di dalam bahasa adalah jembatan, jembatan kecil, ya. Tapi secara istilah adalah tempat untuk pembalasan kezaliman yang terjadi di antara orang-orang mukmin semasa hidup di dunia. Ya, nah, itu biasanya kisos ya dan lain sebagainya. Ya, nah, adapun secara bahasa kontoroh ya, kontoroh itu bisa diartikan adalah sebuah jembatan. Ya, nah ini yang harus dipahami.
Baik. Ya. Tapi nanti pembahasannya lebih jelas, kita akan detailkan ya di lain waktu karena waktu kita terbatas. Ya, insya Allah ya. Dan bisa diartikan kontor itu adalah sebuah tempat yang bangunannya melengkung, ya. Bangunannya melengkung atau jembatan yang melengkung, gitu ya. Nah, kalau di dalam ayat Al-Quran perbendaharaan, di dalamnya itu biasa ditimbun perbendaharaan. Ya, nanti insya Allah kita bahas. Mohon diingatkan ini, Pak siapa yang bertanya tadi? Andri Ustadz. Oh, Pak Andri. Ya, mohon nanti hadir ya, Pak Andri. Mudah-mudahan bisa istiqomah nih, Pak Andri dan Pak Pandu. Ya, nggak apa-apa kita tigaan aja gitu ya. Insya Allah tetap berjalan. Ya, Ya, satu jangan. lagi, Ustaz. Oh ada, Nah, ya silakan, nanya. boleh. Yang terakhir kan ahada itu ini yang pertama di ayat pertama itu esa, tapi yang di belakang itu dia ya. Itu karena gaya bahasanya atau emang artinya bisa dua-duanya itu? Ahad itu artinya hanya dia, bisa juga. Tergantung kepada kalimat. Ya, selain dia adalah ya hanya dia, ahad di situ yang diesakan. Ya, itu dari gaya bahasa Indonesia ya, dari caranya. Ya, gaya bahasa Indonesia. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Ya, artinya hanya dia saja. Ahad di sini artinya hanya dia. Yang Oh, esa, yang tidak ada yang setara. Ya. jadi emang dipakai untuk Allah aja itu ya, ahad ya. Iya. Bukan seseorang siapa, tapi Al, seseorang yang ahad gitu. kalau di bahasa Indonesia, bahasa Arab ada ahaduhum, salah satu dari mereka. Jadi ahadun itu artinya bisa salah satu. Oke. Kalau ditambahkan dengan kata ganti hum, ya. Ahaduhum, ya, salah satu dari mereka, ya. Tapi kalau berdiri sendiri, ya itu disandingkan kepada Allah, hanya kepada Allah, ya. Nah, Paham tuh Ustaz. insyaallah? Kalau hari Ustadz, Paham, yang Ustaz. hari bahasa Indonesia, apa hari kan Oh, Ahad. Yaumul Ahad. Yaumul Ahad itu hari yang hanya satu, ya. Kenapa demikian? Karena dia dibedakan, hari Ahad itu dia dibedakan dengan hari Isnain, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Jadi kalau ditanya Yaumul Ahad itu hari pertama, bukan. Ya. Hari pertama itu Yaumul Jumu'ah. Karena Yaumul Jumu'ah itu adalah perkumpulan hari-hari yang digabung jadi satu. Makanya Jumu'ah. Jumu'ah jamaah. Jamaah artinya bergabung. Ya. Dari semua hari. Ya, dari Yaumul Sabti, Yaumul Ahad, Itsnain, ya, Tulasa, Arbi'a, Khamis, ya, seperti itu. Makanya Ahad itu bukan dikatakan hari pertama. Kenapa? Karena bukan Yaumul Awal, ya. Arti Yaumul Ahad, hari yang memang dia spesial di hari itu saja, tidak ada keterikatan di hari yang lain, ya. Sedangkan Yaumul Itsnain, Yaumul Tulasa, Yaumul Arbi'a itu terikat kan ada 1, 2, 3 seperti itu. Paham tuh insyaallah? Paham, insya Allah. Insyaallah. Insya Allah. Baik. Kita cukupkan dulu karena waktu kita sudah pukul 9. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk menuntut ilmu bahasa Arab. Ya, hadza ma aqul lakum. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an bihamdika, la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa astaghfiruka anta, wa atubu Assalamualaikum ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.